Halo semua, Glow Update nih. Oke, jadi kali ini aku bakal bahas tentang gimana cara aku belajar. Siapa nih di sini yang ngerasa kalau aku nih kayaknya memang nggak bisa deh, aku nih kayaknya memang dilahirkan buat nggak pintar, kok teman-temanku pada pintar, kok aku nggak bisa ya, kayak gitu. Padahal ada satu hal penting yang kalian harus ketahui yaitu di mana bukan kalian yang nggak bisa atau yang kalian mau itu belum bisa, cuman kalian belum ketemu sistem atau caranya kalian belajar. Jadi aku pengen sharing ke kalian gimana cara aku belajar. Yang pertama yaitu atur fokus sebaik mungkin. Nah, kalau dari aku cobalah kalian 20 menit fokus untuk belajar tanpa terganggu hal-hal dari luar. Misalnya bunyi HP-nya kalian, kalian boleh taruh HP-nya kalian di tempat yang susah kalian apa sih, ambil atau jangkau. Nah, atau misalnya kalian tetap bisa ngeliat HP itu, kalian taruh HP itu di beda ruangan supaya kalian nggak ke-distract dengan HP tersebut. Fokus aja selama 20 menit dan silakan istirahat dalam 5 menit. Ini juga bisa disebut dengan teknik Pomodoro kalau nggak salah namanya. Ini ngebantu buat kita yang susah buat fokus atau sering ke-distract hal-hal di luar kendalinya kita. Kemudian yang kedua yaitu ketahui cara kalian belajar, kayak gaya atau tipe belajarnya kalian itu apa. Jadi gaya belajar itu ada 3, yang pertama ada visual, yang kedua ada auditory, dan yang ketiga itu ya ada kinestetik. Jadi kalau visual itu lebih menggunakan panca indera mata, jadi kayak penglihatan. Dia materi-materi pembelajaran itu lebih mudah masuk jika di dalamnya itu ada gambar atau video-video di dalamnya. Jadi kalian anak-anak yang suka visual itu biasanya suka dengan hal-hal yang ada gambarnya di dalam buku tersebut atau misalnya guru menjelaskan pakai video. Nah, itu lebih mudah buat dicerna atau mudah dipahami sama anak-anak si visual ini. Kalau aku masuk ke dalam anak auditori di mana anak auditori ini gaya belajarnya itu menggunakan indera telinga, jadi lebih ke pendengaran. Kalau aku belajar itu harus pakai musik atau lagu. Kemudian itu lebih cepat buat aku ngerjain tugas. Kalau misalnya aku lagi baca buku, aku lebih mudah buat memahami jika aku baca buku itu pakai suara, bukan yang dalam hati. Kalau dalam hati kadang aku nggak paham atau ada yang kelewat dari part-part buku tersebut gitu, guys. Dan yang terakhir yaitu kinestetik, di mana kinestetik ini apa ya, harus menggunakan gerakan. Jadi, untuk lebih mudahnya paham anak-anak kinestetik ini lebih bagusnya dia langsung praktek secara langsung. Jadi kayak ini kan habis teori yang dia baca, kemudian dia lebih baik praktekkan secara langsung dengan sederhana apa yang udah mereka pelajari tadi gitu. Itu lebih mudah buat dipahami sama si anak-anak kinestetik. Kemudian yang ketiga, yaitu pahami konsepnya, bukan dihafal. Jadi kalau dari aku kalau belajar, aku baca dulu materinya kan di buku, baca aja dulu. Kemudian aku pahami konsepnya dengan menggunakan bahasaku sendiri. Bahasa yang lebih mudah buat aku pahami, aku jarang banget menghafal pelajaran. Perkalian aja aku nggak hafal, tapi aku suka matematika, aku suka menghitung. Di mana aku mempelajari pelajaran itu biasanya aku selalu memahami konsep-konsep tersebut dengan bahasa sederhana, bahasaku sendiri yang mudah buat aku pahami, entah itu aku menggunakan kayak istilah-istilah dalam kehidupan sehari-hari, contoh kayak matematika, aku biasanya dulu aku nggak terlalu paham gimana cara pembagian rumah itu, sampai akhirnya aku kan bingung kalau misalnya sudah ada pembagian pakai 0, nah di mana aku punya konsep sendiri, aku kalau pakai 0, berarti aku jadikan dia dulu pecahan biasa. Nah, nanti aku pindahkan dia ruas, nanti dia berubah dari tandanya bagi menjadi kali, nanti dibalik yang atas dari bawah, yang bawah jadi atas, nanti baru kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, atau bisa dicoret silang. Nah, dapatlah hasilnya. Jadi itu pakai konsepku sendiri. Gitu, guys. Jadi aku memahami konsep-konsep yang ada,
aku jarang menghafal sesuatu untuk pelajaran dan lebih bagus lagi menggunakan bahasanya kalian masing-masing atau bahasa bayi lah istilahnya. Kalian bisa jelaskan ke orang-orang yang belum paham sampai penjelasan tersebut ke orang tersebut berarti kalian udah ngerti dari konsep yang kalian pelajari gitu. Kemudian dan yang terakhir yaitu nggak perlu banyak yang kalian pelajari, tapi intinya konsisten. Maksudnya gimana? Aku tipe anak yang bukan sistem SKS kayak sistem kebut semalam kalau belajar. Susah banget bagiku buat begitu karena memang nggak bisa. Aku sistem anak yang kalau ngerjain tugas, laporan, dan tugas-tugas yang lain itu aku sistemnya cicil. Jadi hari ini 2 lembar dulu, nanti hari berikutnya 2 lembar lagi, kemudian atau misalnya bagian A, B, C dulu, nanti bagian berikutnya D, E lagi, kayak gitu. Sampai akhirnya selesai di hari ketiga misalnya. Jadi nggak langsung brak banyak, habis, dihabisin, selesai. Nggak, jarang banget. Aku biasanya sedikit-sedikit tapi aku konsisten gitu, untuk menghindari yang namanya, rasa malas yang tiba-tiba aku malas berpikir kalau misalnya terlalu banyak materinya gitu, guys. Oke guys, jadi ingetin pesanku tadi ada 4 cara aku belajar. Yang pertama, kalian atur fokusnya kalian. Yang kedua, kalian harus tahu tipe gaya belajarnya kalian. Dan yang ketiga itu, kalian pahami konsepnya dengan bahasa kalian sendiri, bukan dengan bahasa buku dan jangan dihafal. Dan yang terakhir yaitu gak perlu banyak, intinya kalian konsisten aja belajarnya. Oh ya, pesanku tadi ada beberapa pelajaran yang boleh banget kalian hafalin kalau memang itu hafalan gitu guys. Bye bye guys, semoga video aku bermanfaat. Love you.